Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ini ke Masjid Baitur Rahman dengan tujuan yang sama insyaallah, yaitu mengharap ridha Allah dengan perantara talabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Karena Ustadz sudah ada di hadapan kita, langsung saja kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Hari ini wa iman rahimakumullah, alhamdulillah atas kudrah, iradah serta takdir Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermuajahah di Masjid Baitur Rahman. Sekarang lagi tenar atau viral atau lagi hangat-hangatnya fenomena tentang pembebasan penyerangan Yahudi ke Palestina. Ini merupakan bukan kali pertama atau bukan fenomena penyerangan Yahudi ke Palestina itu. Ini sudah sekian lama. Sudah ini yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya bahwa Yahudi memasuki kota Palestina. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana orang-orang yang orang-orang yang atau generasi yang bisa membebaskan Palestina, Yahudi dari Yahudi dari negeri Palestina. Generasi seperti apa nantinya? Soalnya kalau kita berkaca hari ini bahwa alhamdulillah Palestina sekarang sudah tidak diserang lagi. Ya, itu bukan tidak diserang lagi, tapi menghentikan sementara. Tanahnya belum dikasihkan oleh Yahudi. Jadi yang nanti sebetulnya tanahnya yang dikembalikan, bahwa Yahudi nanti terusir dari negeri Palestina. Nah, itu baru aman, baru merdeka sebetulnya. Kalau sekarang makan baru sebatas menghentikan penyerangan, walaupun sudah ada menghentikan sementara diserang deui. Saya akan nanti beberapa catatan bagaimana generasi yang bisa membebaskan negeri Palestina. Generasinya yang seperti apa nantinya, dan nanti tahapan seperti apa yang sehingga mereka bisa melakukan itu. Karena ada dua generasi. Generasi pertama adalah generasi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan pemimpinnya yaitu panglima perangnya yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah itu Al-Amin Hadhil Ummah, gelarnya itu.
orang yang paling amanah di umat ini, yang nantinya di wabah taun di Syam, di Palestina, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu itu wafat. Taun itu kalau sekarang virus corona, yang pertama dan para sahabat untuk ada social distancing itu perintahnya Amr bin As. Jadi jangan disangka bahwa social distancing harus jaga jarak begitu. Itu idenya Amr bin As, sahabat yang luar biasa sekali. Maka disuruh pergi itu ke gunung-gunung supaya berpencar masyarakat, jangan sampai ada kerumunan. Jadi menghindari kerumunan massa itu, social distancing, itu idenya Amr bin As betulnya. Nah nanti para sahabat radhiyallahu anhu semuanya radhiyallahu ajmain, mereka adalah orang-orang terbaik. Saya akan berikan contohnya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Nanti kita bayangkan generasi kita hari ini apakah pas atau sudah ada belum? Sudah atau belum generasi kita hari ini? Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Nanti di Palestina itu kan kepemimpinan itu di Madinah oleh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menjadi nantinya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi pemimpin khalifah pertama, kemudian nanti diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para hadirin, para sahabat di lapangan itu berbeda pendapat. Di pusatnya saja itu beda pendapat, tapi beda pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu beda pendapat, tapi akhirnya berujung dengan ukhuwah. Kata Umar bin Khattab, ini beda kepemimpinannya. Kata Umar bin Khattab, kan yang menjadi panglimanya itu adalah Khalid bin Walid pertama. Kata Umar, Khalid, semuanya kamu harus detil, memberikan gambaran detil tentang situasi yang terjadi di Palestina, di Syam itu. Kata Abu Bakar, gak usah, pokoknya perintah nanti menyusul, selebihnya kamu yang tahu lapangan dan kamu saya perintahkan untuk leluasa untuk bertindak. Beda kepemimpinan. Ari Umar bin Khattab pokoknya informasikan detil apa yang terjadi di Palestina. Kata Abu Bakar, tidak usah detil, pokoknya memberitakan yang terjadi, selebihnya kamu yang berijtihad di sana, karena kamu yang tahu di lapangan. Tapi beda pendapat. Tapi walaupun beda pendapat, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya khalifahnya, kamu harus taat pada saya. Kata Umar, baik kalau begitu. Itu berbeda pendapat. Nanti di lapangan pun sama. Berbeda pendapat, ya Allah. Ini orang-orang hebat, beda pendapat tapi ujungnya itu ukhuwahnya luar biasa. Mun urang mah mun beda pendapat papangih di luar gitunya, ting balieur, assalamualaikum gitu dijawab. Tapi sahabat mah enggak, luar biasa. Beda pendapat tapi sepakat dalam ukhuwah. Dan orang-orang yang dikirim ke Palestina adalah orang-orang nomor satu semuanya, orang-orang yang hebat semuanya. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai nanti yang akan menggantikan Khalid bin Walid. Kemudian ada Amr bin As, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Mu'ad bin Jabal, ada Surahbil bin Hasanah. Itu orang-orang hebat yang menjadi orang-orang sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in yang dikirim, tapi para sahabat, orang-orang top semua itu. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, kemudian beritanya tidak diberitahukan, nanti setelah ada peperangan baru diberitahukan. Kepemimpinan kemudian diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Langsung dipecat Khalid bin Walid oleh Umar. Ini juga sama para hadirin. Ketika Khalid bin Walid dipecat,
Kata Khalid, aku berjuang bukan untuk Umar, tapi aku berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab, Khalid sini. Ya, ini pembicaranya. Aku memecat kamu bukan karena iri. Aku memecat kamu juga bukan dikarenakan sentimen, bukan. Tapi aku karena Allah. Cik aya teu ayeuna anu mecat jelema tapi karena Allah. Ini Umar bin Khattab mecat Khalid karena Allah. Kenapa? Karena orang sudah ada begini orang tuh. Lamun perang tejeng Khalid pasti eleh. Nah itu yang bahaya. Orang sudah mengkultuskan seseorang, itu lebih bahaya. Lamun Baitur Rahman teu dipimpin ku Ustad Abu Ayas, itu runtuh, tah bahaya. Itu bahaya. Itu harus dengan sistem dengan sendirinya. Kata Umar bin Khattab bilang begini, Khalid, saya bukan iri juga. Bukan juga pernah karena aku pernah dipatahkan kaki saya ketika gulat. Itu kan gulat itu bela diri di sparring partnerkeun Umar bin Khattab eleh ku Khalid bin Walid. Ari santri dia diajar gelut teh. Kudu diajar. Aslina kudu diajar. Entong laletoy. Kayak ningali musuh ningali lelumpatan kan bahaya. Kerlaleutik kene Khalid bin Walid dengan Umar bin Khattab itu diadukan Umar eleh Khalid. Bukan karena itu, bukan kan. Kata Khalid, aku berjuang bukan karena kamu, tapi aku berjuang karena Allah. Diganti oleh Ubaidah bin Jarrah. Pemimpin diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nyerang ke Palestina. Teu kuateun. Umat Islam hampir kalah kemudian keluar kembali. Aduh, kata sahabat kumaha ieu? Diriungkeun tah. Aya Surah bin Hasan, aya Muad bin Jabal, aya Sa'ad bin Abi Waqqas, aya Amr bin As. Pokoknya pantolan-pantolan orang hebat gitu dikumpulkan ku Abu Ubaidah bin Jarrah teh. Ya kumaha cenah Yahudi teh bisa keluar di Palestina ya. Para sahabat kan bararingung. Kumaha carana? Aya Khalid. Khalid teh cicing we kieu. Khalid bicara. Ya kumaha Yahudi ku bisa terusir ya. Kumaha carana? Khalid teh cicing. Ayo bicara. Cek Khalid teh. Saya mau berbicara, tapi saya pemimpinnya. Saya mau berbicara, tapi saya pemimpin. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, silakan Khalid. Kamu gantikan saya. Kamu gantikan saya akan turut. Digantikan tak? Boleh enggak meminta jabatan? Ari Khalid itu minta jabatan tak? Boleh enggak? Lamun bener mah teu naon minta jabatan. Kalau memang bener amanah dan dia sanggup nggak apa-apa. Digantikan tak ku Khalid. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Itu ukhuwah luar biasa diganti. Kata Khalid, bukan apa-apa. Saya menggantikan ini supaya nanti saya merintahkannya leluasa. Kan gitu. Khalid membuat sebuah strategi yang tidak lazim. Ngusir Yahudi, Khalid bin Walid itu dengan strategi yang tidak lazim. Tidak lazim. Membuat Kurdus itu batalion. Kurdus batalion jadi batalion dipimpin kusa. Kan ada 40 gitu ya, ada 40 atau sampai 50 orang dipimpin satu orang membuat ini. Karena teman-teman sekalian, itu 10 kilo atau 10 kilo ngajejer orang Romawi itu dibantu Yahudi itu 10 kilo, bayangkan rekuma. Jadi dibutuhkan strategi yang tidak lazim. Nah, jadi mun rek ngusir Yahudi di Palestina memang kudu aya strategi tidak lazim. Hamas hari ini belajar roket, belajar ketentaraan bukan dari orang Amerika, teu sakola didinya. Lantaran lamun sakola di Amerika mah atuh kanyahoan. Lamun diajar di diajar di Amerika, diajar di Yahudi, geus apal cenah. Ayeuna roketna Hamas itu sampai ribuan kilo, betul? Reuas atuh Israel. Roket geus hebat kieu. Karena dia menggunakan yang tidak lazim. Khalid dimakulkan yang tidak lazim. Lamun ayeuna balanja ka umat Islam. Tapi pasarna pasar Yahudi. Cara Yahudi anger atuh.
Ku Yahudi di delete di aplikasi beres. Umat Islam kudu pintar atuh nyin strategi pasarna. Kudu pintar. Pasar Yahudi, dagang di tempat Yahudi, cek Yahudi teh kamu diusir. Kamu keluar dari aplikasi, pret, udah keluar. Betul nggak? Harus punya strategi gitu. Itu kan dasar jika Khalid bin Walid. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kok Khalid mah? Bayangkan segitu banyak kok. Strategi yang tidak lazim. Terusir Yahudi dari Palestina. Para sahabatnya nggak gogodeg, aduh Khalid kumaha cara cenah bisa kieu ya. Atau tidak seimbang atuh. Tidak seimbang 200.000 lawan sekitar 150-an. Tidak seimbang. 1.200 lawan 200 mah teu seimbang atuh. Tapi Khalid mah bisa eleh. Ditanya, "Khalid, ieu kumaha carana?" "Hadza mal'abi." Oh gitu. Ieu mah tempat main saya. Dasar. Hadza mal'abi, ieu mah tempat main saya. Jadi kali-kali kudu ka ditu supaya apal strategi di ditu. Hari ini ikhwatul iman rahimakumullah. Itu orang-orang seperti itu yang bisa mengalahkan Yahudi dari Palestina. Jalurnya itu kan jalurnya dari Suriah. Kemudian masuk ke Palestina, kemudian baru Mesir. Setelah 800 tahun, 400-500 tahun kemudian Yahudi abus deui ke Palestina. Berkuasa deui. Kali ini yang membebaskan Yahudi dari Palestina siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Beres ke Salahuddin Al-Ayyubi. Teman-teman tahu apa yang dipikirkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Yang dipikirkannya waktu masih muda, apa yang dipikirkannya? Kumaha carana Yahudi bisa terusir dari Palestina. Teteh baru ngorakene geus mikirkeun teu daek dahar, teu daek makan tidak enak, tidur tidak enak, mikirkeun kumaha carana Yahudi bisa terusir dari Palestina. Jadi kalau teman-teman ayeuna hanya memikirkan diri sendiri mah susah. Kumaha carananya saya dapat jodoh. Mikirkeun atuh kudu yang besar atuh. Mikirna atuh kudu yang besar. Orang yang besar itu adalah ketika dia meninggal dia memikirkan umatnya. Anu kerdil mah anu maut nanti memikirkan diri sendiri. Tah anu kerdil. Hari ini ikhwatul iman rahimakumullah, Salahuddin Al-Ayyubi. Saya pernah menyampaikan di sini bahwa parameter bisa ngusir tadi Yahudi dari Palestina lamun masjid geus pinuh. Nah eta. Lamun masjid cara rangkene mah 5 waktu cara rangkene di masjid jauh keneh. Dan penaklukan Yahudi dari Palestina, Yahudi terusir dari Palestina adalah salah satu kiamat. Tandanya kiamat, berarti sudah dekat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Itu sebagai sebuah gambaran bahwa generasi itu seperti itu. Cuma sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa melahirkan itu semua? Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin. Kala nah min qablu kana yamin nah min qablu. Cung yang bisa jawab, kenapa min qablu? Cung. Nawiyana tacan kadinya? Tacannya. Hari ini ikhwatu iman rahimakumullah. Nah min qablunya. Kayak dipilari. Hari ini ikhwatu iman rahimakumullah. Lihat ininya, apa redaksi ayatnya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim. Yatslu itu dari kata apa? Tala yatslu tilawah, betul? Yatslu itu membacakan ayat-ayat Allah. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah, yang paling bagus itu menghafal Quran kepada anak adalah yatslu, membacakan pada anak.
Jadi lain ngapalkeun budak lain ngapalkeun bukan. Harusnya sejak kecil itu mestinya yatslu dibacakeun. Ku ibuna atanapi ku bapakna yatslu. Sejak kecil karena dia belum bisa baca Quran. Jadi bapaknya yang atau ibunya yang membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Itu pertama. Yang kedua, supaya ia terdengar nu kieu bacaan mah bapak saya jeung ibu saya nu kieu mah. Sora jiga kieu teh bapak saya. Teman-teman sekalian, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada ketika Nabi Ibrahim datang kepada Ismail alaihissalam, Nabi Ismail nuju teu aya. Kemudian bapaknya datang, kemudian diterima oleh istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian tapi ngagogoreng Nabi Ismail, betul? Ngagogoreng, jadi menjelek-jelekan Nabi Ismail di depan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ganti daun pintu, bilangin sama Ismail pergi. Kata istrinya kemudian ketika Nabi Ismail datang, ditanya ada tamu ke sini. Dia sudah tua, tapi dia bilang begini, ganti daun pintu. Cek Nabi Ibrahim, itu teh bapak saya dan saya akan menceraikan kamu. Pertanyaannya, di mana Nabi Ismail tahu bahwa itu bapaknya? Dari mana? Itu redaksi bahasa. Karena dekatnya Ismail dengan bapaknya, itu nepikeun ka redaksi kalimatnya nepikeun ka apal. Nu jiga ngomong bahasa jiga kieu mah bapak saya. Betul? Jadi lamun ayeuna ya budak, bapak lamun ngawea budak gitu ya, atau berbicara si budak teh, ini siapa? Berarti teu deukeut jeung budak. Yang tanda dekatnya kita dengan anak itu ketika dia berbicara bapaknya nggak ada atau ngawea atau nelpon, cek budak teh, ah iya masih ayah, iya masih bapak, ini si abi, berarti deket yang budak. Lamun ini siapa ya? Ah, berarti eta jauh jeung bapana. Pas di WA, AA pesen naon ayeuna, bapak nu aya di jalan, cek budakna dijawab, ah, ini siapa ya? Berarti tidak dekat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Cuma bapakna cuma aya 3 ya di dia. Pai beng. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi nepikeun ka redaksi bahasa anak apal. Karena apa? Karena terbiasa yatslu alaihim, membacakan ayat suci Al-Qur'an. Bapak kan 68% komunikasi terbanyak dalam Al-Qur'an itu adalah ayah dengan anaknya. Entong sok berwibawa ayah. Jangan dekat dengan anak. Saya sering menyampaikan bahwa ketika ayah dengan anak itu dekat tuh, aduh. Saya kasih contoh satu lagi, Nabi Yusuf ketika digoda ku Julaiha, kemudian ar-ra'ahu burhana rabbih, betul? Ketika melihat burhan, ada yang menafsirkan burhana rabbih itu adalah sosok Nabi Yakub hadir. Sosok Nabi Yakub hadir. Atuh ngora keneh, jaba gelis, beunghar, eueuh sasaha dikunci. Wah, atuh Nabi Yusuf teh keur ngora keneh. Kan hama biha kalimatnya, betul? Yusuf sudah mulai bergerak, betul kan? Tapi kuno Yusuf langsung di mana Allah, kan gitu. Kenapa ada yang begitu? Karena hadir ayahnya, Nabi Yakub. Ayat Al-Qur'an geus teu neurak, nasihat geus teu neurak, geus kitu mah. Geus tidak bisa berdaya lah gitu mah. Al-Qur'an poho, hadis poho, geus paraho we. Tapi saha nu hadir? Bapakna nu hadir, Nabi Yakub, betul? Ari santri nu kitu mun jiga Nabi Yusuf kumaha ge? Bismillah we ustaz, naon bismillah teh. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Mudah-mudahan kita mah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir teh bapakna, Yusuf, kenapa kau melakukan itu? Hadir bapak. Sekarang bagaimana anak bisa hadirkan, bapak bisa hadir ke anak, lamun bapak teu deukeut jeung anak.
hadirlah dengan anak. Luar biasa. Itu kajian tersendiri. Tapi yang jelas bahwa yang terbaik itu adalah yatslu alaihim ayatih, membacakan ayat suci Al-Qur'an. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ini apa? Melatih pendengaran. Melatih pendengaran pada anak. Jika Imam Bukhari ya rahimahullah taala ketika buta kan dia belajar itu ku guruna di maca sakali langsung ini maca sakali, guruna maca sakali langsung apal. Ditanya Bukhari mana bukuna, teman-teman juga sama lah, mulai ustaz nanya kemana buku, oh, mantap bisa ente Imam Bukhari mah jarang nulis, tapi direkam. Sekali-kali itu teman-teman bisa dicoba. Jangan ditulis dulu. Perhatikan dulu, setelah memperhatikan, kemudian masukkan ke dalam hati, baru tulis kusarangan dengan bahasa sendiri. Pernah nyoba? Jadi lamun karena rangkeun tina bor, pelongeh lah. Perhatikan. Kemudian di mana kamananya, kemudian didengar. Kan mata itu adalah scanner terbaik dari Allah, betul? Scanner terbaik dari Allah mata itu. Latihan itu. Tingali sabor atau tingali kadia tingali. Bisa. Tulis di kusarangan. Latihan. Tak acan Ustaz, tacan beres. Latihan untuk scanner mata. Itu yatslu alaihim. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah itu jadi pertama itu adalah Al-Qur'an heula. Memang tahapannya harus Al-Qur'an dulu. Ada hadis sahih tapi bisa diteliti lagi nanti. Ini hadis ini sahih sebetulnya. Kalau tidak sahih saya juga tidak percaya dengan hadis ini. Sahabat dengan Al-Qur'an itu sampai berbicara itu adalah Al-Qur'an yang keluar. Ngobrol biasa, itu Al-Qur'an. Ngobrol biasa itu dengan Al-Qur'an. Itu keluar itu Al-Qur'an. Bade nyobian kue. Kunaon? Wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wah, Qur'an keluarna. Ini kan. Ya habis keduh sambetan tadi namut gak usah. Saya bebaskan. Du usrot, iya cenah abdi tacan tiasa mayar, du usrotun panadiratun ila maisarah. Sok bere keleluasaan. Ku abdi dibebaskeun. Nah, make dibebaskeun wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wah, Al-Qur'an deui. Pernah ngobrol gitu make Al-Qur'an gitu? Wah, sering atuh. Lain katincak suku unggul make Al-Qur'an teh. Katincak suku langsung ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Alam taro kaifa. Nah teu ningali ieu katincak. Oh. Pakai Al-Qur'an eta ge sarua. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Itu Al-Qur'an. Ini saya juga enggak percaya kalau hadis ini tidak tidak percaya kalau hadis ini tidak sahih, tapi hadis ini sahih. Itu Amr bin Basir dengan Abad bin Basir. Amr bin Yasir dengan Abad bin Basir, pernah tahu ceritanya? Ketika dia menjaga dua ante titah jaga ku Rasul, titah dijaga. Kelantaran sudah perang, kemudian semua sahabat istirahat, dua orang ini disuruh jaga oleh Rasul. Suruh dijaga. Dua ante kieu, dua. Cenah cek Amr bin Yasir teh, lamun jaga dua nana ke lamun tunduh dua nana sarare. Sakalewang ya sak deal cenah, urang sakalewang. Amr bin Yasir duluan tidur, kemudian Abad bin Basir nungguan jaga di hutan di padang pasir di balik gunung. Kieu sapeuting. Cenah daripada kieu mah mending salat. Salat Abad bin Basir. Salat tahajud. Ternyata musuh sudah mengintai. Di kejauhan mengintai. Tingali di panah Abad bin Basir. Keur salat dicabut, simpen, sholat deh, di panah yang kedua kalinya, nancap deh, cabut,
simpen. Salat dulu dipanah deui, nancap deui ka 3 kalina. Cabut, simpen. Tong beurah ku panah urang mah karek kacugah ku lauk cangnya, ku cucuk lauk langsung ngajarete. Sudah selesai sholat, sudah assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian ngebangunkan, Amr, bagianmu. Mana Amr? Ayah hadir? Bagianmu. Ari pas ditingali, darah menggenang di mana-mana. Ngabayang, ditangkap ku Amr. Kenapa kamu nggak beritahu aku? Meski karaki. Lihat jawaban sahabat. Ahmad bin Basir jawaban lagi. Aku tidak suka kebersamaanku dengan Al-Quran diputuskan. Jawabannya, aku tidak suka kesenanganku dengan Al-Quran diputuskan. Nikmat baca Quran. Luar biasa. Ya kayak santri di sinilah gitu. Nepikeun ka sare baca Quran. Hei, baca Quran teh sare. Jangan begitu Ustaz. Kenikmatan saya jangan diganggu dengan Al-Quran. Padahal keur sare. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Begitu sahabat dengan Al-Quran itu ningkak itu tah. Bersama dengan Al-Quran. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sajajirah Arab Quran dalam bentuk bendel aya genep, tapi masyarakatna Islami. Sajajirah Arab teh aya 7 negara kan? Jazirah Arab teh Quran bendel itu aya genep, tapi masyarakatna Islami. Di urang hiji jelema genep Al-Quran tapi belum jadi masyarakat Islami. Ya kan? Tikror hiji, mushaf hafalan hiji, dinu laptop aya Quran, dinu HP aya Quran, dinu tab aya Quran, aya genep. Tapi encan menjadi masyarakat Islami. Itu sangat luar biasa sekali. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau teman-teman ke Taif itu barudak leutik teh geus hafal Al-Quran. Itu sejarahnya luar biasa. Taif itu kayak di puncak gitu. Ongkoh di padang pasir tapi juga di puncak. Aya kabut, tiris luar biasa di Taif itu. Subur. Itu doa Rasul ketika di ka Taif teh di Baledogan kan? Bikin kabar dah Rasul, cek malaikat, Muhammad, saya akan timpakan gunung Uhud kepada mereka. Jangan. Saya berdoa kepada Allah akan lahir para pemimpin dari tulang sulbi mereka. Benar. Tahun 8 Hijriah banyak para pemimpin dari Taif. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu yatslu alaihimul kitab wal hikmah. Al-Quran dulu. Yang kedua, wa yuzakkihim. Apa? Mencucikan jiwa. Jadi teman-teman, adab, akhlak itu harus 2. Setelah Quran baru belajar adab. Lamun diliwat banyak hafal Quran, tafsirna luar biasa, ilmu agamana hebat, tapi akhlaknya tidak menyenangkan. Lantaran naon? Ayat tahapan anu diloncati, yaitu wa yuzakkihim. Ongkoh geus 30 juz, geus 20 juz, tapi bahasa masih kasar. Ongkoh geus 10 juz Al-Quran, tapi masih menyakiti temannya. Harus uyizakihim, harus lapang, sabar. Itu bawaan Quran itu sabar. Sabar, sejuk. Kalau berbicara menyenangkan orang lain, itu harusnya begitu. Tahapan selanjutnya adalah wayuzakihim, akhlak. Kan suka ada belajar adab kan? Belajar adab. Jadi anak yang selalu saya suka suka bilang ke anak saya itu, ihris ma yanfa'uk wala ta'jaz. Ihris ma yanfa'uk wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah apa yang membuatmu bermanfaat dan jangan lemah.
adab luar biasa. Harus ditingkatkan, belajar adab tuh. Orang tuh adabnya harus baik. Teman-teman sekalian, ini saya ada satu contoh. Para ulama itu adabnya luar biasa hebatnya. Lamun dikritik teh sugan ngambek henteu. Pernah Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala berbeda pendapat dengan Fudail bin Iyad, ulama juga. Berbeda pendapat. Wah, keras sekali berbeda pendapat. Tapi giliran anak dari Fudail bin Iyad mau menikah, nyuratan ke Mubarak, Abdullah bin Mubarak, saya perlu parfum buat anak saya menikah. Dibalas, nantikan aku akan kirim minyak wangi untukmu. Dikirimnya teteh hiji, berunta-unta. Ya Allah, padahal beda pendapat. Fudail bin Iyad itu kerasok, teman-teman baca sejarahnya. Fudail bin Iyad dengan Abdullah bin Mubarak itu beda pendapat luar biasa, tapi adab dijaga. Giliran minta minyak wangi, nanti diberes botol dua, saonta dibere nanti, beronta-onta dibere. Padahal beda pendapat. Abdullah bin Mubarak teh ulama iya, mujahid iya, pengusaha iya. Abdullah bin Mubarak. Teman-teman tahu siapa bapak dari Abdullah bin Mubarak? Ya Mubarak. Ya kan? Tapi tahu siapa Mubarak? Tukang kebun. Tukang kebun. Tapi kenapa bisa melahirkan anak yang hebat ini bapak-bapak? Saya juga menasihati dari saya sendiri gitu ya. Mubarak itu tukang kebun. Apel dia merawat, kemudian dicebor, ditanam, tukang kebun. Hiji waktu tukang kebunnya datang. Cik ambilkan apel, cina. Saya ingin mencicipinya. Dirasaan teh. Hasem kieu, cik nu lain. Cabut deui, bikeun deui. Hasem keneh wae. Katilu kalina hasem. Kamu tahu enggak ya apel teh hasem? Cek tukang kebun teh. Saya tidak tahu tuan. Kamu timimiti leutik tangkal apel nepikeun ka berbuah kieu, can pernah ngasaan? Can. Kenapa? Karena saya disuruh oleh Tuhan untuk menanam apel, bukan untuk mencicipi apel ini. Dasar. Orang memberikan mus-mus ngasaan, mus-mus ngasaannya. Itu pernah ngasaan. Cek pemilik kebun, aduh iya, moal aya nu kieu deui. Jadi teman-teman bisi aya nu kitu nya. Bapak-bapak nu kitu, eta mah geus jadikeun mitoha. Si tukang kebun itu mengatakan, kamu harus menikah dengan anak saya. Dinikahkan dengan pemilik kebun. Pemilik kebun itu dinikahkan, lahirlah Abdullah bin Mubarak. Anaknya luar biasa hebat. Mujahid, nyabenghar, kemudian pengusaha. Jadi tidak ada zaman teman-teman sekalian. Dulu itu banyak pengusaha kaya yang mujahid, perang, bertempur, bergelut. Tapi fakih juga, pengusaha juga. Itu banyak. Salah satunya adalah Abdullah bin Mubarak. Jadi teman-teman sekarang, teman-teman tahu sendiri, 10 sahabat genap di antaranya para pengusaha, betul? Para pengusaha dijamin masuk surga. Fakihnya luar biasa masalah agama, tapi pengusaha juga. Kan enak lamun ustadna bisa jadi pengusaha tuh kan enak. Aya murid teboga biaya, udah kamu sekolah di dia karena kamu pintar. Semua biaya rumah tangga sampai ibumu saya tanggung. Gitu lamun ustadna beunghar makan enak. Betul enggak? Iya enak. Siapa yang begitu? Imam Abu Hanifah, betul? Imam Abu Hanifah itu jualan apa? Jualan kain. Lagi menuntut ilmu ya, jualan. Aya nu meser. Tunggu dulu sebentar. Cut dulu. Saya ngeladangan heula. Beres diajar deui. Aya muridna ngaranna Yusuf. Abu Yusuf. Abu Yusuf budak teh pintar luar biasa. Kamana leungit budak ditarusin kamana ari Abu Yusuf itu cenah ngabantu bapakna, dia lagi bekerja di geruan. Abu Yusuf, berapa kamu dalam kebutuhan sehari-hari? Segini. Sudah, kamu belajar ilmu dengan saya biar bapakmu saya tanggung kehidupannya. Wah, dasar. Kitu mun ustad beunghar teh ngeunah teh kitu.
Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kata Abu Hanifah, kamu akan makanan yang biasa dimakan oleh raja. Kata Abu Hanifah. Selang berapa lama kemudian Abu Yusuf diangkat menjadi hakimnya Harun ar-Rasyid. Diundang oleh Harun ar-Rasyid, kemudian dijamu oleh makanan-makanan yang enak. Abu Yusuf teh kalaka seuri ningali makanan teh kalaka seuri. Cek Harun ar-Rasyid teh, Abu Yusuf, kunaon bet seuri? Makanan ini pernah disebutkan oleh guru saya Abu Hanifah bahwa kamu nanti akan makan makanan yang biasa dimakan oleh para raja. Doa anak guru. Jadi minta doa ke guru mah supaya bisa lebih mantap. Nah, wa yuzakihim, nu terakhirna adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, belajar sunnah, belajar ilmu agama. Nahwiyah, shorof, fikih, segitunya, semuanya dia pelajari. Setelah itu baru belajar ilmu umum, betul? Malam takunu ta'lamun. Itu prosesnya. Lamun diloncat mau bisa. Quran, belajar akhlak, belajar ilmu agama, baru belajar ilmu umum. Teman-teman jangan khawatir ketinggalan ilmu umum, jangan khawatir. Anda belajar usul fikih, Anda belajar mustalah hadis, belajar balagoh, ilmu nu lain gampang. Betul. Ilmu nu lain gampang. Quran, belajar adab, belajar ilmu alat, belajar usul fikih, mustalah hadis, balagoh semuanya. Belajar ilmu nu lain nu umum gampang. Makan bisa lebih melesat karena ininya sudah terbiasa pintar. Jadi kalau ingin menjadi orang yang terbaik, orang-orang yang berkualitas seperti sahabat, nah kita tahapanana tenang, belajar Al-Quran, belajar adab, kemudian ilmu-ilmu agama. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Walaupun tidak tuntas ini, memang harus ada pendalaman-pendalaman yang lebih. Ini hanya sebagai gambaran umum bahwa teman-teman teruslah berkarya untuk Islam. Jadilah orang-orang yang berpikir besar. Tuntutlah ilmu agama yang semungkin, sedapat mungkin. Ini dia ya Ustad anu galak teh. Aya apa nasihat Imam Syafi'i mun aya guru galak? Bersabarlah menghadapi guru yang galak, karena kamu meninggalkannya berarti kamu tidak akan mendapatkan ilmunya. Tenang kan bae dicarekan ada moalila moal paling oge 3 tahun kan. Itu mah Ustaz, assalamualaikum. Bersabar nepikeun ka menghadapi guru galak wae di Islam mah aya. Ya kan? Nepikeun ka aya murid nu pang bodoh-bodohna aya di dalam sejarah Islam mah. Nanti kelak menjadi ulama, betul? Pernah dengar ceritanya murid nu kuladna luar biasa. Nepikeun ka Imam Abu Hanifah menyebutkan nanti kalaulah ilmu bisa disuapi satu sendok saya di sendok 1000 kali diulang dah tenarap-narap atuh. Tenarap-narap. Cek Abu Hanifah, geus kamu pripat. Pripat anger tenarap keneh. Kata Abu Hanifah, kamu istighfar, belajar terus. Jadi lamun hararese wae otak gitu nya, loba istighfar. Mun hararese wae, loba istighfar. Tanu 1000 kali wae itu bisa jadi ulama, piraku urang. Tuh. Kemudian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tutup Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustaz. Semoga ilmunya bermanfaat, khususnya bagi Al-Ustaz dan umumnya bagi kita semua. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.